Halo anak-anak kelas 6, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dan siapkan buku serta alat tulis kalian. Anak-anak, sekarang kita memasuki matematika bab 4, yaitu lingkaran dalam kehidupan sehari-hari dengan materi mengenal lingkaran dan unsur-unsurnya. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai benda-benda yang berbentuk lingkaran. Di antaranya hula hoop, kemudian ada roda, kemudian jam dinding, permainan Ferris wheel. Tetapi masih banyak lagi ya bentuk-bentuk benda yang menyerupai lingkaran. Seperti misalnya alat musik seperti drum, kemudian ada juga tutup toples dan yang lainnya. Untuk itu, mari kita pelajari lebih lanjut mengenai lingkaran. Yang pertama, pengertian lingkaran, kemudian sifat-sifat lingkaran, unsur-unsur lingkaran, dan terakhir cara menggambar lingkaran. Anak-anak, tahukah kalian apa itu lingkaran? Ibu jelaskan ya. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada garis lengkung yang mempunyai jarak yang sama terhadap pusat lingkaran. Garis lengkung tersebut ujungnya bertemu membentuk daerah lingkaran. Anak-anak, beberapa sifat lingkaran diantaranya, yang pertama, lingkaran hanya memiliki satu sisi. Sisi adalah bidang yang membatasi bangun. Kemudian, memiliki simetri putar tidak terbatas. Simetri putar adalah putaran pada suatu bangun datar sampai dengan satu kali putaran penuh pada pusat simetri, sehingga kembali pada bingkai seperti semula. Kemudian, lingkaran tidak memiliki titik sudut. Titik sudut adalah titik bertemunya 3 buah rusuk atau lebih. Dan terakhir, lingkaran memiliki simetri lipat tidak terbatas. Simetri lipat adalah lipatan yang membagi sebuah bangun datar menjadi setengah dan sebagian dari bangun datar itu akan menutupi bagian yang lain. Anak-anak, berikutnya unsur-unsur lingkaran. Perhatikan gambar dengan seksama ya. Yang pertama, titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Pada gambar ini, titik O merupakan titik pusat lingkaran. Kemudian yang kedua, jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Pada gambar ini, jari-jari lingkaran ditunjukkan oleh garis OP dan OQ, atau dari titik O ke P dan dari titik O ke Q disebut sebagai jari-jari lingkaran. Unsur-unsur lingkaran lainnya sebagai berikut. Perhatikan pada gambar ya anak-anak. Yang pertama, diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran dan melalui titik pusat. Pada gambar ini, garis AB menunjukkan diameter. Diameter dapat pula dikatakan sebagai dua jari-jari, yaitu AO ditambah OB. Yang kedua, tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang ada dalam lingkaran, yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran berbeda dengan diameter. Tali busur tidak melalui titik pusat lingkaran. Tali busur pada gambar adalah AC yang tidak melalui titik pusat. Terakhir, busur. Busur lingkaran merupakan garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik di sembarang lingkaran tersebut. Pada gambar ini, ada 3 busur, yaitu garis lengkung AC, garis lengkung CB, dan garis lengkung AB. Perhatikan kembali gambarnya ya anak-anak. Yang pertama ada unsur apotema. Apotema yaitu garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Pada gambar ini, garis OD merupakan garis apotema daripada lingkaran O. Kemudian tembereng. Tembereng adalah luas daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Tembereng ditunjukkan oleh daerah D atau daerah ADC pada gambar ini. Terakhir, juring. Juring lingkaran adalah
Luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur. Juring dari gambar di atas, yaitu BOC, dibatasi oleh jari-jari OC dan OB serta busur BC. Anak-anak, tahukah kalian, jangka adalah alat untuk menggambar lingkaran atau busur. Alat ini juga dapat digunakan untuk mengukur jarak, terutama pada peta. Jangka digunakan dalam matematika, gambar teknis, navigasi, dan lain-lain. Misalnya anak-anak diminta untuk membuat gambar lingkaran dengan jari-jari 7 cm. Maka langkah yang anak-anak harus lakukan yakni ukurlah lebar jangka dengan penggaris sesuai dengan ukuran yang diminta untuk digambar. Posisikan jangka seperti gambar, tekan jangka yang berisi paku agar tidak bergerak, putar ujung jangka yang berisi pensil sehingga berbentuk lingkaran sesuai dengan gambar di samping. Terima kasih anak-anak, semoga pembelajaran ini bermanfaat. Semangat dan selamat belajar!